Shalom, salam sehat. Sebagai pelayan yang melayani di gereja kita, HKBP Kernolong Resort Jakarta, yang memasuki usia ke-101 tahun, abad kedua, saya mengucapkan selamat ulang tahun. Meski usia tua, tetap berjiwa muda dalam arti ingin berkarya dan ingin membangun. Tuhan memberkati kita semua. Salam bagi jemaat sekalian, terpujilah Tuhan atas segala kasih karunia-Nya yang memelihara hidup kita. Pada bulan September tahun 2020 ini kita mensyukuri hari ulang tahun gereja kita HKBP Kernolong Resort Jakarta, yaitu ulang tahun yang ke-101 tahun. Dimuliakanlah Tuhan yang memberkati pelayanan gerejanya, yang memberkati seluruh jemaat. Meski kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 ini, dan kita beribadah dari rumah, kita melaksanakan pelayanan kategorial juga secara virtual, tetapi tanpa mengurangi sukacita kita pada syukuran yang ke-101 tahun ulang tahun gereja kita di bulan ini. Nama Tuhan tetap kita muliakan, kita bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan. Marilah kita tetap saling mendoakan dan juga tetap teguh iman kita. Tuhan memberkati kita, menambahkan kesehatan bagi kita dan meneguhkan iman kita. Dan tetap pelayanan gereja kita HKBP Kernolong Resort Jakarta kita jalankan dengan baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Tuhan yang memberkati kita semua jemaatnya. Salam. Horas bagi kita sekalian. Selamat ulang tahun HKBP Kernolong yang 101 tahun, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun gereja HKBP Kernolong yang ke-101 tahun. Biarlah kasih setia Tuhan senantiasa memberkati seluruh jemaatnya dan para halado gereja HKBP Kernolong dalam membangun satu kasih, satu tubuh di dalam Kristus Yesus. Pada masa pandemi yang kita rasakan saat ini, biarlah itu mengajak kita untuk senantiasa bersyukur, bersukacita, dan iman kita semakin diteguhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetaplah berpengharapan dan percayalah bahwa di balik apa yang kita rasakan hari ini, segala sesuatunya indah pada waktunya. Maka itu sekali lagi, selamat ulang tahun Gereja HKBP Kernolong. Tuhan Yesus memberkati kita semua dimanapun kita berada. Salam sehat, Tuhan memberkati. Amin. Horas. Kami keluarga besar Sintua Anggiat Sihombing, Inang Boru Panggabean, dan seluruh anak-anak kami mengucapkan selamat ulang tahun HKBP Kernolong Resort Jakarta yang ke-101 tahun 1919 hingga saat ini tahun 2020. Semoga dengan makin tuanya HKBP Kernolong makin bertumbuh dalam pelayanan, makin bertumbuh dalam segala hal, sehingga HKBP Kernolong menjadi berkat sebagai gereja sambungan di distrik HKBP 8 Jakarta yang sudah bertumbuh hingga kemana-mana, yang sudah bertumbuh membuahkan gereja yang banyak di seluruh Jakarta dan juga Pulau Jawa sekitarnya. Biarlah HKBP Kernolong Resort Jakarta menjadi sambungan yang melayani Tuhan penuh dengan sukacita, melayani Tuhan penuh dengan kebaikan dan sukacita di dalam Tuhan. Kami keluarga besar, keluarga Sintua Asiombing, mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Hari Shalom. Jemaat kami undang untuk berdiri.
dipersilakan untuk duduk kembali. Terpujilah Tuhan Yesus atas kasih anugerah-Nya, sehingga kita umat-Nya dapat beribadah pada minggu yang kudus ini. Jemaat Tuhan, Bapak, Ibu, pemuda, remaja, dan anak sekolah minggu, kami seluruh majelis Gereja HKBP Kernolong mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi jemaat sekalian yang telah hadir di dalam gereja ini, juga bagi jemaat kami yang saat ini sedang beribadah di rumah melalui live streaming di channel YouTube HKBP Kernolong dalam ibadah ucapan syukur ulang tahun 101 tahun HKBP Kernolong. Tuhan Yesus memberkati. Minggu kita pada hari ini adalah minggu ke-21 setelah Trinitatis dan sekaligus ibadah ucapan syukur ke-101 tahun HKBP Kernolong dengan tema Reformasi Spiritualitas dan subtema Penguatan di Masa Kesusahan dan Harapan untuk Masa Depan. Melalui tema reformasi spiritualitas, kita diajak untuk kembali semakin dekat dengan Tuhan di dalam doa, di dalam firman-Nya, dan dalam bentuk kerohanian lainnya, agar kita menjadi jemaat yang teguh di dalam iman, dalam usia gereja HKBP Kernolong yang ke-101 tahun. Karena itu dengan ungkapan syukur gereja kita yang telah 101 tahun, marilah kita mengingat kemurahan dan kasih setia Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 653 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, Jubileum di Huria. dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kasih-Mu adalah kekal selama-lamanya. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memelihara kami dari dahulu sampai sekarang. Kami memuji Engkau karena berita kesukaan dari anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang memberi hidup telah sampai kepada kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan firman-Mu yang kudus dalam damai sejahtera. Kasihanilah kami, tolong dan kuatkanlah hati kami melakukan kehendak-Mu, supaya hati kami kuat dan kokoh, serta mampu melakukan cara hidup yang kudus. Ajar dan baharuilah hati kami, supaya semakin suci sampai akhir hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan pada minggu ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa.
kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kemurahan-Mu, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Refleksi ibadah syukur ulang tahun 101 tahun HKBP Kernolong. Hari ini kita mengadakan ibadah syukur memperingati berdirinya HKBP Kernolong. Sejak diadakannya ibadah berbahasa Batak di Gedung Sekolah Alkitab Pasar Baru pada hari Minggu 20 September 1919. Kehidupan mereka tidak terlepas dari situasi pergerakan perjuangan warga Nusantara untuk mewujudkan kemerdekaan NKRI. Sejarah mencatat bahwa perpindahan pemukiman umat dari Sawah Besar ke Kuitang pada saat itu juga disebabkan adanya wabah malaria di Sawah Besar pada waktu itu. Pada acara syukuran ulang tahun ini, kita kembali mengingat komitmen perintis jemaat pada tahun 1910-an dan penerus jemaat pada tahun 1930-an.
juga mengingat Yosua 1 ayat 8 yang mengatakan, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung." Pandemi di satu sisi mengingatkan masyarakat tentang rapuhnya dan rentannya kehidupan, sehingga menebarkan kecemasan. Di sisi yang lain, pandemi menantang umat manusia sebagai makhluk ciptaan untuk memahami ulang akan arti segala sesuatu, yaitu materi, prestasi, aktivitas masyarakat, dan bahkan kegiatan keagamaan. Biarlah ibadah syukur hari ini memberi hikmah kepada kita agar kita tetap bersyukur kepadanya, bersandar kepadanya, peduli kepada sesama, namun tetap membenahi persekutuan, kesaksian, dan pelayan kita dalam dan luar. Hanya kepadanya saja kita bersandar, berharap, serta meminta kekuatan, kesembuhan, dan perlindungan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel buat kita pada minggu ini tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 3 dimulai dari ayat 10 sehingga ayat 17. Marilah kita membacanya secara responsoria. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat merelakan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan
serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dengan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang, marilah kita mendengarkan yaitu kor virtual yang akan ditampilkan di layar, yaitu kor dari Inarut. Tuhan
Kita dengarkan warta jemaat kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah sejenak kita mendengarkan warta jemaat untuk minggu ke-21 setelah Trinitatis 1 November 2020. Yang pertama, ibadah dan acara syukuran ulang tahun ke-101 HKBP Kernolong. Hari ini di tengah suasana pandemi COVID-19, kita melaksanakan ibadah minggu dan acara syukuran ulang tahun ke-101 gereja kita yang jatuh pada hari Minggu 20 September 2020 yang lalu. Ibadah dan acara ini dilaksanakan secara fisikal di gedung gereja dan dapat diikuti melalui live streaming di channel YouTube HKBP Kernolong. Bagi yang mengikutinya di gedung gereja, gugus tugas HKBP Kernolong menerapkan protokol kesehatan. Ibadah dilaksanakan mulai pukul 9 hingga pukul 10 WIB dan dilanjutkan dengan acara syukuran mulai pukul 10 WIB hingga pukul 12. Bagi warga jemaat yang sudah berada di gedung gereja dan hendak mengikuti acara syukuran dari rumah, boleh meninggalkan gedung gereja setelah acara ibadah selesai. Demikian diberitahukan Tuhan Yesus memberkati. Yang berikutnya ucapan terima kasih. Panitia acara syukuran ulang tahun ke-101 HKBP Kernolong menyampaikan terima kasih kepada segenap warga jemaat yang telah dengan sukarela dan sukacita memberikan kontribusi bagi terselenggaranya acara syukuran ini. Hal ini membuktikan bahwa sekalipun di tengah kesulitan, kita masih memiliki kesatuan hati, kerinduan dan kecintaan terhadap gereja. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Keempat, persembahan ibadah minggu. Pengumpulan persembahan ibadah hari ini kita lakukan setelah khotbah ke dalam 2 peti persembahan di depan altar, di mana peti pertama adalah untuk keperluan huria dan kantor pusat, sedangkan peti kedua sebagai persembahan syukur ulang tahun gereja. Pembagian persembahan peti 1 untuk huria dan kantor pusat akan dilakukan oleh majelis tahbisan. Dalam hal ini persembahan ke kantor pusat adalah sebagai namar boho untuk keperluan dana pensiun HKBP. Demikian diberitahukan Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya ibadah sekolah minggu. Untuk lebih meningkatkan kualitas ibadah sekolah minggu di masa pandemi COVID-19 ini, maka ibadah sekolah minggu yang selama ini dilakukan secara online di channel YouTube Sekolah Minggu HKBP Kernolong, mulai hari ini akan menggunakan aplikasi Zoom, sehingga anak-anak sekolah minggu boleh berinteraksi dengan para guru sekolah minggu. Link aplikasi Zoom telah dibagikan melalui media komunikasi WA, terdiri dari 1 horong kecil, yaitu kelompok umur batita hingga kelas 2 SD, dan horong besar kelas 3 SD hingga kelas 6 SD. Para orang tua diharapkan mengarahkan anak-anaknya bergabung di aplikasi atau link tersebut. Demikian diberitahukan Tuhan Yesus memberkati. Keenam, pertanyaan week gabungan. Untuk kelima kalinya kita akan melaksanakan pertanyaan week gabungan secara virtual pada hari Selasa tanggal 3 November 2020
pukul 19 WIB. Diharapkan segenap warga jemaat mengikutinya. Demikian diberitahukan Tuhan Yesus memberkati. Yang berikutnya ucapan selamat ulang tahun. Warga jemaat dan majelis menyampaikan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara yang berulang tahun. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun dari Mazmur pasal 91 ayat 15 hingga 16. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Nama-nama yang berulang tahun dapat kita baca. Yang berikutnya warga jemaat yang sakit. Marilah kita bawakan dalam doa untuk kesembuhan para saudara-saudara kita warga jemaat yang sakit. Yaitu yang pertama Ewin Monik Boru Hutapea, anak sekolah minggu. Kedua Efraim Nevin Hasiholan Hutapea, anak sekolah minggu. Yang ketiga Abel Hutapea, anak sekolah minggu. Ketiganya adalah putra-putri keluarga Amang Yansen Hotman Hutapea dan Inang Rumondang Rince Juliana Borusiahan, warga jemaat WIK 1, dirawat di Rumah Sakit PGI Cikini, ruangan F. Selanjutnya ada 36 orang saudara-saudara kita masih menjalani perawatan dan pemulihan di rumah. Kita bawakan juga dalam doa untuk kesehatan dan pemulihan mereka. Bila kita hendak mendapatkan warta jemaat secara lengkap, kita boleh mengakses QR Code yang tersedia di hadapan kita masing-masing atau melalui media WA. Di sana telah dikirimkan di masing-masing week warta jemaat secara lengkap. Demikianlah warta jemaat kita untuk minggu ini bagi warga jemaat yang sakit. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Bagi warga jemaat yang berduka, Tuhan memberikan penghiburan. Dan bagi warga jemaat yang bersukacita, bersukacitalah di dalam Tuhan. Amin. Horas. Selanjutnya doa syafaat yang dibawakan oleh Amang Pendeta Sahat P. Nababan. Marilah kita berdoa. Segala hormat, kemuliaan dan puji syukur kami persembahkan kepadamu, ya Allah Bapa kami, yang memelihara, memberkati, menyelamatkan kami di dalam kasih setia Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Inilah hari sukacita yang Tuhan anugerahkan bagi kami, Jemaat-Mu HKBP Kernolong Resort Jakarta, sebagai hari pengucapan syukur kepada Tuhan. Pada tanggal 20 September 2020 yang lalu, Gereja-Mu HKBP Kernolong ini telah berusia 101 tahun. Dan dalam ibadah hari ini, kami mengadakan ibadah syukur sorak-sorai, mensyukuri kasih karunia Tuhan Yesus Kristus Raja Gereja. Di dalam kuasa dan kasih-Mu yang agung dan mulia, Engkau telah memelihara, memberkati gereja-Mu ini dalam pertumbuhan, dalam perkembangan pelayanannya, memberitakan Injil keselamatan secara khusus di kota Jakarta ini. Ya Tuhan Allah Bapa, sesungguhnya seluruh jemaat-Mu sangat rindu untuk beribadah bersama-sama di gereja ini
dalam ibadah syukur hari ini. Tetapi sehubungan dengan pandemi COVID-19 yang masih melanda negara kami, demikian juga negara-negara di dunia ini, satu pergumulan menghadapi pandemi COVID-19 ini. Maka sebagian besar jemaatmu beribadah syukur di rumah melalui live streaming di channel YouTube HKBP Kernolong. Namun demikian kami bersama-sama dengan sukacita bersyukur memuliakan Engkau di hari syukuran ulang tahun gerejamu hari ini. Berkatilah semua panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan begitu baik. Ya Allah Bapa kami, berkatilah pelayanan gerejamu ini, ibadah sekolah minggu, ibadah umum, sermon majelis, sermon kategorial, ibadah week gabungan, katehisasi CD, agar semua pelayanan dapat terlaksana dengan baik meski kami masih menghadapi pandemi COVID-19 ini. Agar dengan beribadah, walaupun kami sebagian melaksanakannya secara online atau virtual Zoom, kami membangun persekutuan kami dan meneguhkan iman kami dan pengharapan kami, supaya kami menang atas berbagai tantangan dan kesulitan yang kami hadapi dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah pelayanan gerejamu dalam program persiapan ibadah perayaan Natal, agar masing-masing kategorial dapat mempersiapkan ibadah perayaan Natal itu dengan baik, supaya kami juga bersorak-sorai mensyukuri kelahiran Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berkatilah jemaat-Mu dalam segala pekerjaan dan usaha yang dijalankan. Berilah keberhasilan agar pekerjaan dan usaha-usaha yang dijalankan jemaat-Mu berjalan dengan lancar, berhasil dan berkembang. Dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan, Tuhan mencukupkan dan Tuhan mensejahterakan hidup kami. Berkati putra-putri yang Tuhan anugerahkan dalam keluarga, bertumbuh sehat dan kuat, bertumbuh iman mereka dalam pembinaan pengasuhan orang tua mereka ya Tuhan. Berkati anak yang sekolah dari tingkat SD sampai perguruan tinggi, agar mereka berprestasi dalam kegiatan belajar mereka, walaupun mereka lebih banyak belajar secara online, tetapi tidak terhalang untuk berprestasi demi masa depan mereka yang baik. Ya Tuhan, berkati jemaat-Mu yang mencari peluang pekerjaan. Di antaranya kami doakan saudari Lydia R.A. Marpaung yang mencari pekerjaan. Tolong dan berkati mereka untuk memperoleh pekerjaan untuk masa depan mereka yang cemerlang. Engkaulah sumber sukacita bagi jemaat-Mu. Ya Tuhan, berkati dan tolonglah semua jemaat-Mu yang sakit. Kami doakan ke hadapan Tuhan 3 orang anak sekolah minggu dari gerejamu ini, putra-putri kami, yaitu Ewin Monik Hutapea, Ephraim Hutapea, Abel Hutapea, putra-putri dari keluarga Amang Yansen Hutapea, Inang Rumondang Borusiaan, yang masih dirawat di rumah sakit PGI Cikini di ruang F. Demikian juga dengan 36 orang jemaat-Mu yang dirawat di rumah. Mereka semua dan kami juga turut serta merindukan pertolongan Tuhan bagi mereka. Untuk pengobatan dan perawatan bagi mereka ya Tuhan, berkatilah supaya mendatangkan kekuatan yang baru, sukacita, pertambahan kesehatan untuk kesembuhan mereka ya Tuhan. Berkati dan lindungi semua dokter, perawat, dan pekerja-pekerja di rumah sakit, di klinik-klinik dalam tugas mereka melayani para pasien datang untuk berobat. Mereka melaksanakan tindakan pengobatan dan perawatan kepada para pasien. Lindungilah semua pelayan kesehatan
agar mereka terhindar dari virus-virus dan penyakit-penyakit yang berbahaya, supaya mereka dapat melaksanakan tugas pelayanan mereka bagi para pasien. Ya Tuhan, kami juga mendoakan jemaat-Mu yang bersuka cita, yang mensyukuri ulang tahun mereka di tanggal 26 Oktober hingga tanggal 1 November. Ada 27 warga jemaat-Mu, di antaranya ibunda kami, Inang Nyonya Sitorus Borudolok Saribu, yang pada tanggal 31 Oktober 2020 kemarin genap berusia 84 tahun atas kasih karunia Tuhan. Demikian juga yang berulang tahun pada tanggal 2 November hingga tanggal 8 November. Ada 23 orang jemaat-Mu yang mensyukuri ulang tahun mereka. Berkati mereka dalam sukacita mereka ya Tuhan. Berkati mereka untuk dapat melaksanakan dan memperoleh pekerjaan. Berkati mereka berprestasi dalam pendidikan, tambahkan kesehatan, umur panjang. Dan juga berkati mereka dalam kehidupan keluarga, agar mereka bersukacita di dalam Tuhan dan senantiasa mengandalkan penyertaan-Mu dalam kehidupan mereka. Dalam pengucapan syukur hari ini kami membawa persembahan syukur kami. Dari berkat yang Tuhan berikan, kami bawa persembahan kami. Tambahkanlah berkat-Mu bagi jemaat-Mu. Berkat-berkat persembahan kami ya Tuhan, untuk pelayanan gereja-Mu. Kami percaya Tuhan akan memberikan anugerah pertambahan berkat bagi seluruh jemaat-Mu. Ya Tuhan, berkatilah gereja-Mu HKBP dari tingkat pusat, distrik, resort, dan tingkat jemaat atau kuria. Berkati semua pelayan penuh waktu, semua penatua-penatua, semua warga jemaat-Mu, agar sehati sepikir dalam kasih Kristus, dalam upaya pengembangan pelayanan. Ya Tuhan, terlebih dalam persiapan pelaksanaan Sinode Agung yang akan dilaksanakan di awal Desember tahun 2020 ini. Berkatilah Sinode tersebut berjalan lancar dan damai untuk memilih Eporus, Kepala Departemen Koinonia Marturia Diakonia, Sekretaris Jenderal, dan juga para praeses untuk mengembangkan pelayanan gereja-Mu HKBP ke masa depan. Ya Tuhan, berkati juga pemimpin pemerintah di negara kami, Republik Indonesia ini. Pemimpin di pusat, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, hingga kelurahan. Agar senantiasa semua pemimpin Tuhan berkati, sehati sepikir, dan bekerja sama dalam tuntunan hikmat dari Tuhan, melaksanakan tugas dalam kebenaran, kejujuran, keadilan, untuk kemajuan dan kesejahteraan, kedamaian, kehidupan warga negara kami Republik Indonesia. Berkati juga upaya pemerintah kami untuk keberhasilan pengadaan vaksin melawan virus corona ini dan obat-obat lainnya yang diperlukan untuk menyembuhkan berbagai penyakit, agar bangsa kami dapat mengatasi dan menang atas pandemi COVID-19 ini dan berbagai penyakit yang membahayakan kehidupan umat manusia. Tuhan, kami juga mendoakan kehadapan-Mu. Kami doakan kepada Tuhan warga negara Turki, Yunani yang mengalami bencana gempa bumi, sejumlah bangunan rubuh. Hingga update terakhir, korban tewas ada 28 orang, yang mengalami luka-luka ada 830 dari warga negara tersebut. Berkatilah upaya pemerintah Turki untuk melaksanakan pertolongan evakuasi bagi para korban bencana gempa bumi tersebut. Ya Tuhan, berilah penghiburan, kekuatan bagi keluarga yang kehilangan anggota keluarga mereka dan juga yang mengalami banyak kerugian material. Berilah pertolongan bagi para korban-korban luka agar mereka pulih dan sembuh dari luka-luka dan penderitaan mereka.
kami akan mendengar firman Tuhan dalam pengucapan syukur sukacita hari ini, supaya firman-Mu memperbaharui kehidupan kami ya Tuhan. Oleh sebab itu berkatilah hamba-Mu, kuasa Roh Kudus memperlengkapi hamba-Mu, menghantarkan firman Tuhan bagi kami. Berkati kami mendengar, menghayati, dan mempedomani firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Allah Bapa, dengarkanlah doa kami, dan kami mohon pengampunan dosa kami di dalam kasih setia Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita kembali mendengarkan yaitu kor virtual yang dibawakan oleh NHKBP.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih, selamat pagi, Shalom. Marilah kita membaca secara bergantian firman untuk kita, tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 1 sampai 14. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Bersama-sama ayat 2. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang dan diadakannyalah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu, dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Raja memberi perintah kepada Imam Hilkiah dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaganya untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyera, dan untuk segala tentang di luar kota Yerusalem, di padang-padang Kidron, dan yang menolak. Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem, juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. Ia merobohkan petak-petak pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan, tempat orang-orang perempuan bertenun sarung untuk Asyera. Disuruhlah datang semua imam dari kota-kota Yehuda, lalu ia menajiskan bukit-bukit pengorbanan, tempat para imam itu membakar korban. Dari Geba sampai Berseba, dirobohkannyalah bukit-bukit pengorbanan di pintu-pintu gerbang yang ada dekat lubang pintu gerbang Yosua, penguasa kota itu, yang ada pada sebelah kiri kalau orang memasuki pintu gerbang kota itu. Tetapi para imam bukit-bukit pengorbanan itu tidak boleh naik ke mezbah Tuhan di Yerusalem. Hanya mereka boleh memakan roti yang tidak beragi di tengah-tengah saudara-saudara mereka. Ia menajiskan juga tofet yang ada di depan rumah, supaya jangan orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Molok. Dibuangnyalah kuda-kuda yang ditaruh oleh raja-raja Yehuda untuk dewa matahari di pintu masuk ke rumah Tuhan, dekat bilik Natan Melek, pegawai istana yang tinggal di gedung samping. Juga kereta-kereta dewa matahari dibakarnya dengan api. Mezbah-mezbah yang ada di atas Sultan, tempat peranginan Ahas, yang dibuat oleh raja-raja Yehuda, dan mezbah-mezbah
bukit-bukit pengorbanan yang ada di sebelah timur Yerusalem, di sebelah selatan bukit kebusukan, dan yang didirikan oleh Salomo Raja Israel untuk Astoret, dewa kejijikan sembahan orang Sidon, dan untuk Kamos, dewa kejijikan sembahan Moab, dan untuk Milkom, dewa kejian sembahan orang Amon, dinajiskan oleh raja. Ia memecahkan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala, lalu ditimpuninya tempat-tempat itu penuh dengan tulang-tulangan. Demikian firman. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara. Saya akan memulai khotbah kita tentang sekelumit sejarah gereja HKBP Kernolong, yang dulunya pernah bernama HKBP Jakarta, tapi setelah banyak berdiri gereja di HKBP, di luar Jakarta akan bertanya, gereja mana? Ya, HKBP Jakarta. Tapi di Jakarta ada Menteng, ada Suprapto. Oh, yang terletak di Kernolong. Sehingga kemudian HKBP Jakarta menjadi lebih familiar dengan istilah HKBP Kernolong. Sampai sekarang dalam almanak nama yang sah Resort Jakarta juga sering slip menjadi Resort Kernolong. Kenapa? Di resort mana, Amang? Resort Jakarta. Ya, tapi Resort Jakarta kan ada Resort Tebet, ada Resort Tanjung Priok. Maksudnya Resort Jakarta yang mana? Ya, Resort Kernolong, kira-kira begitu. Itu soal nama. Namun kita bisa memetik dengan rentang waktu sejarah dari tahun 1919 sampai sekarang 2020. Bisa juga jika kita tuliskan dengan judul Sejarah Gereja dari era kolonial sampai era milenial. Jika kita mencoba menelusuri pada masa awal, sebetulnya hanya sekelumit, hanya sedikit yang bisa kita petik dari buku-buku. Kenapa? Karena buku mempunyai kaidah tersendiri. Ada keseimbangan tata tulis menurut strukturnya atau sistematikanya, sehingga informasi harus seimbang. Oleh sebab itu, untuk mengikuti, menyelami bagaimana perjalanan gereja pada masa-masa awal, tentunya kita membutuhkan sumber-sumber di luarnya. Bila perlu, mungkin untuk informasi pada awal kita tidak bisa peroleh narasumber yang bisa kita tanyakan langsung tentang peristiwa atau perjalanan gereja pada awalnya, mulai tercatat sejak tahun 1919. Oleh sebab itu, perjalanan gereja sesungguhnya lebih luas dari apa yang bisa kita akses dari informasi tertulis. Sehingga jika dikatakan perjalanan gereja pada awalnya, tentu yang dimaksud adalah mencakup juga kehidupan warga pada saat awal, di mana warga merupakan bagian dari masyarakat umum. Mereka tidak bisa menutupi diri, melepaskan diri dari pergaulan bersama masyarakat secara umum, dari etnis yang berbeda, suku yang berbeda, agama yang berbeda. Mereka juga tidak bisa melepaskan diri
dari situasi kehidupan di mana masyarakat pada waktu itu bersama-sama butuh mengorganisir diri untuk mempersiapkan menjadi sebuah bangsa yang merdeka. Apakah perlunya sejarah perjalanan gereja? Sesuai dengan pesan firman hari ini sekaligus epistel dan evangelium. Epistel yang kita bacakan pada awal tadi dari 1 Korin mengingatkan kepada kita bahwa identitas umat Allah jangan sampai lari dari dasarnya. Dasarnya tidak boleh lari. Kalau kualitas jemaat dan kualitas umat orangnya sebagai perkakas Allah, sebagai bait Allah, kalau kualitasnya bermacam-macam, ada kualitas batu permata, ada kualitas perak, ada kualitas kayu, ibarat bangunan, ada kualitas jerami, Tuhan masih maklum. Ada warga yang super cepat kehidupannya, ada warga yang sangat lambat, ada warga yang betul-betul fokus kehidupannya mendedikasikan diri kepada pelayanan sosial, ada warga yang sangat fokus mendedikasikan dirinya kepada banyak kebutuhan publik. Walaupun ada orang yang justru dia menjadi bagian yang menjadi musuh bersama bangsa, apapun agamanya, karena justru menjadi penghalang untuk terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur, untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis, penuh dengan kerukunan, penuh dengan keluhuran, dan seterusnya. Lalu dari turpuk evangelium, dari nas khotbah tadi, kepada kita diingatkan bahwa identitas umat Allah itu sepatutnya mengikuti norma-norma apa yang telah Tuhan berikan, yang pada waktu itu disebut dan disimpulkan dengan satu kata, hukum Taurat. Hukum Taurat bukan hanya dasatitah yang terdiri dari 10 perintah, akulah Tuhan Allahmu, sampai perintah yang ke-10, janganlah engkau mengingini milik sesamamu. Ada 10 perintah, bukan hanya itu hukum Taurat. Mengapa peristiwa dalam firman hari ini terkenal dengan istilah, walaupun itu tidak disebutkan dalam Alkitab, terkenal dengan istilah reformasi Yosia? Kesan kita, reformasi itu adalah pembaharuan, pengembangan. Padahal sesungguhnya istilah dari reformasi adalah ulang, kembali ke bentuk awal. Sehingga yang dimaksud dengan reformasi Yosia adalah kembali tanpa tempat-tempat penyembahan berhala, harus dibersihkan. Mereka adalah umat Allah, sudah menerima 10 perintah. Tidak boleh menyembah patung, tidak boleh menyembah berhala, tidak boleh datang ke tempat-tempat penyembahan di mana yang disembah bukan Allah, tapi matahari dan macam-macam sembahan. Mereka tidak boleh melakukan itu. Faktanya mereka melakukan itu, sehingga perlu reformasi. Jika tadi kita menyinggung perjalanan gereja dari era kolonial, sekarang kita telah tiba pada era milenial. Suasana berbeda. Kita juga tidak menutup diri dengan apa yang dialami oleh masyarakat secara luas, apapun agamanya, apapun etnisnya, bahkan lintas negara,
hidup kita sekarang telah dilepaskan dari sekat-sekat. Kita telah terhubung satu sama lain. Disebut telah terkoneksi. Sebelum soal-soal Grab ini menjadi bagian dari hidup kita, beberapa tahun sebelumnya telah banyak ceramah-ceramah diberikan kepada warga HKBP sebelum tentang Grab ini. Mungkin suatu ketika tidak ada lagi tempat bagi kita untuk bersembunyi. Karena kalau handphone kita aktif akan ketahuan kita lagi berada di mana melalui titik-titik keberadaan kita. Apakah kita sedang di ruang tamu, atau apakah kita sedang memasak, atau apakah kita sedang dimanapun tempat kita tidak bisa kita sembunyikan. Bahkan mungkin dalam kondisi HP yang tidak aktif pun masih bisa akan terdeteksi. Sedemikian koneksi keterhubungan kita satu sama lain. Ini merupakan sebuah peluang dan juga tantangan serta ancaman. Dengan komunikasi yang sangat terhubung seperti itu, orang bebas untuk berkata apapun, orang bebas untuk mengkritisi. Setiap sisi punya dua kutub, positif dan negatif. Tentunya kita jangan hanya melihat secara negatif. Wah, orang sekarang enak sekali mengkomen. Oh, orang sekarang sangat negatif, suka melihat keburukan orang. Siapapun dia komentari, apapun jabatannya, dengan sangat mudah untuk mengatakan kamu buruk, kinerjamu buruk. Mungkin kita melihat itu, kalau hanya dari sisi buruknya kita tidak setuju. Tapi coba kalau kita lihat dari sisi yang seimbang, kita lihat secara komprehensif, ada bagusnya. Kalau memang kita ingin menjadi orang yang bertanggung jawab, yang bisa dikritisi oleh siapapun, tunjukkan bahwa hidup kita transparan. Tidak ada yang perlu disembunyikan. Segala sikap kita boleh dipertanggungjawabkan jika diminta. Tentang apapun yang kita lakukan, bukan hanya tentang uang, tentang waktu, tentang moral, tentang cara hidup, tentang cara kita memperlakukan orang lain, tentang cara kita memperlakukan orang yang memiliki status lebih rendah dari kita, tentang cara kita memperlakukan orang yang memiliki status lebih tinggi dari kita. Semuanya itu transparan dalam kehidupan di masa milenial yang sekarang. Oleh sebab itu, jika firman hari ini menyapa kita, mengajak kita agar kita melakukan reformasi spiritualitas, reformasi kerohanian, sesuatu yang kita coba untuk kita dengung-dengungkan. Ketika kita sampai 3 tahun mempersiapkan usia gereja 100 tahun, saya masih ingat 2017, 2018 kita mempersiapkan sebuah acara peringatan 100 tahun gereja. Apa yang dapat kita lakukan? Apa yang sudah kita lakukan? Apa yang akan kita lakukan? Kita katakan kita akan melakukan 3 bidang kegiatan. Selebrasi berjalan. Satu lagi, pembangunan fisik, ya kira-kira cuma sedikit yang kita lakukan. Yang ketiga, pembangunan non-fisik dalam arti pembangunan kerohanian. Apa yang bisa kita lakukan? Tentu kita tidak langsung mengatakan bahwa segalanya telah tidak berjalan seperti yang kita harapkan, sekecil apapun yang sudah kita upayakan.
tentunya semuanya itu merupakan upaya kita. Karena itulah yang kita pahami, dan karena itulah yang dapat kita lakukan dalam rangka untuk mengingat perjalanan gereja Tuhan, yang berarti perjalanan bagaimana identitas umat Allah dihadirkan setiap rentang waktu. Kita tidak hanya sekedar berbaur sama seperti para pendahulu kita. Mereka bergaul dengan sesama warga Nusantara yang belum merdeka pada saat itu. Berbaur, ingin membangun sebuah negara. Tidak hanya sekedar ikut dan menuruti apa arus yang terjadi. Sesungguhnya identitas umat Allah mengajak kita agar kita tidak hanya sekedar mengikuti arus, tetapi kita harus memiliki sikap yang kritis, mengatakan ya kepada yang baik, mengatakan tidak kepada yang buruk. Dalam hal itu, kita sesungguhnya terpanggil untuk menghadirkan diri kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai warga bangsa, sebagai warga masyarakat yang terus belajar untuk berbuat sesuatu di tengah-tengah masyarakat dan bangsa, menghadirkan kebaikan Tuhan. Dalam kesepakatan aturan disebutkan bahwa kita hadir untuk menjadi berkat. Sebetulnya itu ringkasan dari BGT. Karena dengan menghadirkan berkat, kita juga menghadirkan diri sebagai garam. Kemudian kita juga menghadirkan diri sebagai terang. Tetapi kalau kita katakan dalam aturan Huria, kita hadir sebagai berkat, garam, dan terang, agak terlalu panjang. Oleh sebab itu diringkaskan dalam sinode, kita hadir untuk menjadi berkat. Tapi bukan hanya sekedar berkat. Di dalamnya harus ada unsur garam, ada juga unsur terang. Karena kalau hanya berkat saja, ya kita tahu semua bisa menjadi berkat. Padahal berkat itu adalah sesuatu yang kita yakini merupakan pemberian Tuhan yang telah disalurkannya kepada kita melalui cara-cara seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang menyapa kita, baik sebagai epistel maupun sebagai evangelium, mengingatkan kepada kita ketika kita merayakan. Sebetulnya kita setelah sepakat tidak menggunakan kata merayakan, tetapi kata ungkapan syukur. Tapi sudahlah, istilah yang selip, merayakan juga bisa saja tidak dengan suasana yang dalam arti hura-hura. Karena merayakan, memperingati juga bisa dengan cara yang hikmat, di mana kita mengingat perjalanan umat Tuhan. Karena dengan status sebagai umat Tuhan kita mengingat bahwa kita bukan hanya diri kita sendiri sebagai warga etnis tertentu dengan latar belakang tertentu, tetapi apapun etnis kita, apapun latar belakang kita, kita telah diangkat menjadi umat Tuhan, di mana kita hadir sebagai umatnya, dan kita tidak ingin lari dari dasar yang sudah ditetapkan, yaitu hidup di dalam Kristus. Dan kita juga tetap ikut memperhatikan rambu-rambu kasih Tuhan. Pada zaman kitab ini, di masa Yosia, mereka belum begitu mengerti arti hukum Taurat. Karena itu baru dibukakan pada zaman Mesianik. Yesuslah yang kemudian menjelaskan
bahwa rupa-rupanya inti dari hukum Taurat itu bukan untuk membebani umat, bukan untuk menyusahkan umat, tapi untuk menolong umat, untuk melegakan umat, untuk menyembuhkan umat. Sehingga banyak orang marah-marah, kok kamu menyembuhkan orang pada hari Sabat? Agar kamu tahu manusia untuk Sabat, bukan Sabat untuk manusia. Agar kamu tahu bahwa Sabat itu diberikan untuk kebaikan dari manusia. Ingatlah bahwa salah satu tujuan dari merayakan hari Sabat agar pembantu-pembantumu beristirahat, bahkan agar hewan-hewanmu juga beristirahat, agar penumpang-penumpangmu juga beristirahat. Jadi ada tujuan sosial dari hukum Taurat. Yang lebih tegas lagi, ternyata hukum Taurat itu adalah tujuannya kasih sayang. Kalau kita mengasihi sesama seperti diri sendiri, dan kalau kita mengasihi Allah pencipta kita di atas segala-galanya, kita sudah sama seperti orang yang melakukan hukum Taurat. Karena dengan mewujudkan hukum Taurat, tidak ada orang yang cemas, takut dibunuh, takut ditipu, takut dimiliki orang lain. Tetapi kalau semua orang tidak mau membunuh, tidak mau mencuri, tidak mau berdusta, orang akan nyaman, orang akan sejahtera, orang akan jauh dari kecemasan. Tapi entahlah ya, kenapa begitu. Selama bumi yang lama ini belum berakhir, maka dosa masih ada, air mata masih ada, penyakit masih ada. Ada saatnya nanti ketika orang tidak menangis lagi, ketika orang jahat tidak ada lagi, ketika ular berbisa boleh sama-sama nongkrong, makan bersama, minum bersama dengan binatang buas. Pada masa sekarang kayaknya hampir-hampir mungkin orang bergaul dengan ular piton, orang bergaul dengan harimau dengan sangat akrab. Tapi maksudnya tentu bukan itu, karena itu adalah kiasan bahwa hidup kita adalah sebagai umat Allah untuk mewujudkan kehendak Tuhan. Biarlah itu yang kita ingat ketika kita mensyukuri ulang tahun gereja pada hari ini. Kita bersyukur, kita memberikan sedikit berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kita memberikan talenta-talenta kita memberikan waktu kita bersama-sama bersyukur sambil kita juga memberikan solidaritas kita kepada sesama, karena dunia juga sekarang sedang berada dalam keprihatinan. Tidak hanya dunia, keluarga dekat kita juga, teman-teman dekat kita juga sedang berada dalam keprihatinan, tidak hanya oleh pandemi, oleh banyak masalah. Mungkin justru sesudah pandemi kita semakin peka untuk merasakan penderitaan teman. Padahal sebelum pandemi pun, pada tahun 1919 pun, gereja pertama itu sudah kena wabah malaria. Itu sebabnya mereka bermigrasi pendek dari sawah barat ke daerah Kuitang. Itu sebabnya sekitar Kuitang menjadi gereja tertua. Itu sebabnya hanya Kernolong saja yang bisa merayakan ulang tahun itu sebagai gereja lokal. Tetapi selain sebagai gereja lokal, ulang tahun itu juga merupakan milik bersama seluruh warga HKBP Jakarta, bahkan juga dari distrik-distrik yang memekarkan diri dari HKBP Jakarta dan dari
Resort Jakarta, bahkan dari distrik Jakarta. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang telah memberkati gereja-Mu. Engkau juga memberkati kami di saat keprihatinan dunia bangsa, masyarakat kami, dan juga gereja kami. Oleh karena banyak pergumulan kami, khususnya tentang pandemi yang masih mengancam kami, kami tetap berdoa Tuhan menolong kami, memberikan hikmat kepada para ahli kami, ahli kesehatan, untuk menemukan vaksin dan obat. Memberikan hikmat kekuatan kepada para pekerja kesehatan bersama-sama bangsa kami untuk memimpin masyarakat, melanjutkan tugas-tugas keseharian kami sambil secara bersama-sama mencari jalan keluar sehingga kami dapat menjaga jiwa kami, kesehatan kami. Tidak lupa kami juga berdoa, biarlah kami bersama-sama seluruh warga masyarakat ikut bersatu untuk membangun kebaikan bersama, menghadapi masalah secara bersama-sama. Bapa di surga, kami mensyukuri seluruh kasih Tuhan. Kami membawakan seluruh kehidupan kami di dalam melanjutkan aktivitas kami pada hari ini dan di minggu yang baru. Biarlah acara mengingat gereja-Mu yang sudah berjalan 101 tahun kami lakukan dengan penuh hikmat, semakin meresapkan kepada kami ya Tuhan, bahwa Engkau menghendaki kami menjadi umat-Mu, menghadirkan sukacita dan keselamatan di tengah-tengah kehidupan kami dimanapun kami berada. Kami hanya alat-Mu saja untuk memberitakan. Oleh karena Engkaulah yang menjadi sumber keselamatan, sukacita, berkat, kekuatan, dan kesembuhan. Ampuni kami di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ada 2 kantong, ditambah ada 1 yaitu tempat silua. Bagi jemaat kami yang di sebelah kiri dan di sebelah kanan, yang pertama kita ke sini, baru kita memberikan amplop yang ada di depan kita, dan yang terakhir nanti silua dari 11 week yang diterima oleh panitia kita. Untuk itu persembahan diawali dari sebelah kiri dan nanti dilanjutkan dari sebelah kanan. Dengan sukacita mengingat kasih setia Tuhan, gereja kita yang sudah 101 tahun, marilah kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, yaitu persembahan 1A, 1B, dan 2, dan amplop ucapan syukur 100 tahun HKBP Kernolong dan Silua dari setiap week. Kita bernyanyi.
Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ya, selamat hari Minggu buat kita semua. Acara selanjutnya. Kita break 5 menit ya sambil persiapan. Setelah itu kita masuk acara ucapan syukur sambil menunggu Mamang Pendeta mempersiapkan diri dan perhalado. Kita istirahat sebentar 5 menit. Silakan musik live. Virtualnya silakan. Satu dua.
Orasma dihamu sude amanami dot inanami na adong di gereja HKBP Karnolong samoni nang sude ruasni tuhata na adong di Jabu, na adong di rumah sakit, na adong di tempat nasi, totong ma di bagasan padongan ini Tuhan, totong di bagasan haipason asa sude marlas niroa. Lanjut. Jadi rehat mahita 10 menit. Nah bagaimana Jo musik-musik iringan dari Batara Guru Junior.
jemaat HKBP Kernolong yang ada di tempat ini. Selamat hari Minggu, dan tidak lupa kami juga mengucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat HKBP Kernolong yang berada di rumah maupun berada dimanapun yang menyaksikan live streaming ibadah ucapan syukur HKBP Kernolong yang ke-101 tahun. Kita akan memulai seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Yang pertama kita akan mendengarkan sambutan yang diwakili oleh Panitia Ibadah Ucapan Syukur 100 tahun HKBP Kernolong. Kami akan memanggilkan Amang Sintua P. Sitompul. Kepada Amang Sintua P. Sitompul kami persilakan. Silakan Amang. Salam sejahtera, selamat hari Minggu bagi kita semua. Yang saya hormati Amang Pendeta Resort M. Silitonga, Amang Pendeta SP Nababan, Inang Belbi Pro, teman saya Parlado, Amang Inang, Naposo Bulung, dan remaja. Saya mengucap syukur pada hari ini di mana acara ibadah ulang tahun HKBP Kernolong 101 berjalan dengan baik. Ini semua karena kerjasama kita bersama. Dalam tempo 3 minggu, setiap hari, setiap malam, saya berdoa kepada Tuhan. Secara manusia, tidak mungkin ini terlaksana. Tapi dengan saya memohon kepada Tuhan dan kerjasama seluruh week 1 sampai week 11 dalam partisipasi penggalangan dana maupun senior Purna Bakti Amang Inang yang ada di rumah menonton live streaming ini, saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada semua jemaat HKBP Kernolong. Memang kalau kita pikir dan kita migron ke belakang, sejak masalah COVID kita alami, jarang kita terjadi beribadah seperti normal. Ini karena COVID yang melanda seluruh Indonesia dan begitu juga seluruh dunia. Dan saya juga prihatin, ada duka cita di ruas kita. Mungkin kalau kita lihat sebelum pandemi kita bisa bertutur kata, tatap muka, tapi setelah musibah ada berapa jemaat kita telah dipanggil Tuhan. Dan saya juga melihat sampai sekarang ada jemaat HKBP Kernolong isolasi mandiri karena COVID-19. Marilah Amang Inang kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan supaya COVID berlalu di tahun 2020 ini. Supaya kita 2001 berjalan normal ibadah dan memuji Tuhan di rumah yang kudus ini. Dan akhir kata, saya juga mengucapkan syukur kepada sesi musik dan Naposo dan remaja yang terlibat dalam hal ini. Tanpa sesi musik juga tidak mungkin ini berjalan dengan baik. Begitu juga dari tim Gondang, saya juga mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Kiranya tutur kata terakhir yang saya sampaikan kepada Amang Inang, apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya sebagai ketua panitia memohon maaf karena dalam tempo 3 minggu secara manusia menekel persoalan ini tanpa bimbingan Tuhan mungkin tidak berhasil. Dan saya juga sangat terharu. Kebetulan saya kemarin ulang tahun 31 tahun, tanggal 31 dengan umur 64 tahun. Sebenarnya rencana semua hari Minggu akan merayakan. Saya bilang, karena saya pelayan gereja, saya lebih senang
dirayakan di gereja dengan ulang tahun 1101 AKBP Kernolong. Puji Tuhan, salam, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih untuk Amang Ketua Pesitopul. Selamat ulang tahun Amang, panjang umur, sehat selalu Amang. Begitu juga kepada inang kami, Inang Nyonya Sitorus Baurudul Karibu yang berulang tahun ke-84. Sehat panjang umur Inang di Wahid Kuitang, panjang umur Inang dan sehat semua peparan. Dan sudah dongan nami akan berulang tahun di Nabaga Saminggon Nasoboi Hujo kami Ganuk. Asada-sada, selamat ulang tahun, sehat di Jabu, sehat di perjalanan, sehat di Diape, hamu-hamu maringanan, cempaka putih, sentiong kawi-kawi, kenari sahat matu perserahan, sehat di Jabu, tungna lagi virtual pe di dalam mobil, tong masih sehat di mobil, molotung pe di puncak, tong masih sehat di puncak, ake mangin angake, asalah surata, nunga 100 sada tahun, huria HKBP Kernolong, tetap sukacita di dalam damai. Atong kita ikuti acara berikutnya. Acara berikutnya kita akan mendengarkan kata sambutan Amang yang diwakili oleh Molotung sada pe ruasi, las mahita manangihon, jelas mahita nang makatahon. Kepada Amang Dr. Ganda Tampu Bolon, kami persilakan tempat dan waktu kami persilakan. Shalom, Amang Inang Jemaat HKBP Kernolong yang hadir beribadah di gereja yang kita cintai ini, maupun yang mengikuti ibadah secara live streaming di rumah masing-masing. Puji Tuhan, kita semua masih diberi anugerah kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat hadir bersama beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan melalui ibadah kita saat ini dalam rangka mengucap syukur hari ulang tahun gereja kita yang ke-100 tahun, ke-101 tahun ya. Yang kami hormati Amang Pendeta M. Silitonga bersama Inang, Amang Pendeta SP Nababan beserta Inang Bibelfro, WJ Sinaga beserta dengan Amang, semua majelis Parhalado, Ketua Dewan Koinonia, Diakonia, Marturia, Amang, Inang, Situa semua, seluruh jemaat, anak-anak kami Naposo Bulung, remaja, dan Amang Inang yang hadir di gereja kita, serta anak-anak kami sekolah minggu, serta jemaat yang mengikuti ibadah, ucapan syukur melalui live streaming di rumah. Pertama-tama marilah kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada Bapak Surgawi atas penyertaannya dalam pelayanan gereja kita HKBP Kernolong yang sudah sangat panjang, 101 tahun. Dan hingga saat ini atas penyertaan Tuhan, gereja HKBP Kernolong masih tetap hadir melayani di tengah-tengah jemaatnya. Dan tentu di usia 100 tahun ini bukanlah suatu usia yang pendek ya, tetapi suatu atau usia yang tergolong muda, tetapi kalau boleh dibilang ini merupakan suatu usia yang sudah matang dan kalau tidak mau dikatakan usia tua ya, tetapi yang paling penting adalah dengan usia yang sedemikian matangnya, sudah tuanya 101 tahun, sudah seharusnya juga diikuti oleh kedewasaan dan kematangan di dalam pelayanan kita dari seluruh jemaat dan para haladonya. Kami sebagai jemaat ada mencatat beberapa hal, ada 4 poin harapan-harapan kami dari jemaat.
Saya akan bacakan ada kira-kira 4 hal ya, mungkin bisa lebih, tapi menurut saya catatkan menjadi dalam 4 hal. Harapan-harapan kita sebagai jemaat. Yang pertama, meningkatnya kerjasama antara para halado dan jemaat. Ini kalau boleh saya melihat dengan ditandainya meningkatnya tingkat kehadiran di dalam ibadah umum maupun pertangyangan week. Harapan yang pertama demikian. Dan harapan yang kedua, sebagai jemaat kami ingin mengalami pertumbuhan iman oleh karena pelayanan dari Amang, Inang, para halado di gereja HKBP Kernolong ini. Hal yang ketiga yang kami catat, kami juga ingin menghimbau dan mengingatkan sesama jemaat agar kita juga jemaat meningkatkan partisipasi kita kepada gereja kita, misalnya dalam tingkat kehadiran pada kegiatan-kegiatan, juga meningkatkan partisipasi kita kepada pelayan Tuhan atau para halado di gereja kita. Partisipasi atau dukungan-dukungan dari jemaat bisa saja dapat berupa berbagai macam cara, bisa berupa dukungan dana, dukungan tenaga atau keahlian, bisa berupa dukungan waktu, bahkan dukungan doa pun juga diperlukan, dan dukungan-dukungan yang lain yang dapat jemaat berikan atau sampaikan sebagai partisipasinya untuk membangun gereja kita ini. Hal yang keempat yang merupakan harapan kami sebagai jemaat yang saya catat adalah kita di usianya yang ke-100 tahun, kita sudah bisa mempunyai satu sistem atau tata kelola gereja yang baik, tertib administrasi, kita mempunyai struktur organisasi yang baik dengan masing-masing job deskripsi, masing-masing posisi, dan tentu diiringi atau dibarengi dengan adanya standar prosedur operasional atau SOP yang hal ini lazim juga dimiliki oleh semua organisasi termasuk gereja. Dan tidak lupa yang sudah kita jalani ini sekarang, perluasan pelayanan juga diperlukan penggunaan media internet. Jadi demikian beberapa hal yang kami catat sebagai harapan dari kami sebagai jemaat, ada 4 poin tadi. Dan pada akhirnya harapan kami ini, semoga dengan usia yang ke-101 tahun ini, pelayanan gereja kita ke depan dapat lebih dewasa, yang ditopang dengan semangat kebersamaan dan seluruh jemaat dan para halado, serta semangat saling membantu dan saling menolong. Dan kami juga berterima kasih kepada seluruh para halado dan panitia. Tadi juga ketua panitia sudah menyampaikan ya, yang telah mempersiapkan acara ini, walaupun diselenggarakan dengan sederhana karena kita berada di tengah-tengah pandemi COVID-19, namun semoga dari acara pengucapan syukur hari ini yang sederhana kiranya semakin menguatkan iman percaya kepada Tuhan Yesus dan semakin mendorong jemaat mendekatkan diri kepada kasih dan pertolongan Tuhan. Akhir kata, kami mengucapkan selamat hari ulang tahun HKBP Kernolong yang ke-101 tahun. Dirgahayu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Horas Madita. Horas. Terima kasih Amang Dr. Ganda Tampu Bolon atas kata sambutannya. Kami juga mau berterima kasih kepada Amang Dr. Ganda Tampu Bolon sebagai garda terdepan Indonesia bidang medis yang selalu siap sedia membantu kita dalam melawan virus corona. Kita langsung ke acara selanjutnya ya, Amang. Kita langsung ke sambutan yang tadi saya ada lupa nyapa teman-teman kami yang ada di rumah sakit, keluarga Hutapea di Cikini, sehat Amang ya, dan teman-teman kami yang ada di rumah sakit lain dan mungkin yang ada dirawat di rumah karena penyakit apapun itu, tetap semangat, tetap 3M, Tuhan pasti menyertai kita dimanapun kita berada. Jadi tetap sehat Amang ya.
unang marsak kamu akan rumah sakiti. Nejamu be, tetap do Tuhan Yesus menyertai kita. Hamu marpesta ibagas, kami marpesta di Huriata Nabolonon. Atong selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke kata sambutan terakhir, Amang. Mewakili Parhalado kita panggilkan Amang Pendeta M. Sri Tonga. Kepada Amang Pendeta. Pangulan nogok nami, hamu mercaturan Amang, isya mah hamu nambah kata sambutan. Amang Pendeta Namaban, kami persilakan. Silakan Amang. Terima kasih kepada MC atau pengarah acara kita untuk acara pengucapan syukur setelah kita selesai ibadah. Pertama-tama kita mempersembahkan puji syukur dari sukacita hati kita yang penuh dengan gelora sukacita kepada Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menganugerahkan hari ini kesempatan kita untuk beribadah dan melaksanakan acara ucapan syukur ulang tahun gereja kita yang ke-101 tahun. Meski kita dalam aktivitas-aktivitas kita di gereja ini dihadang oleh virus corona itu, tapi Tuhan telah menolong kita, menuntun kita sehingga kita bisa melaksanakan acara syukuran hari ini. Dalam hal itu kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Amang Sintua P. Stompul sebagai ketua panitia yang telah menggiatkan semua panitia dalam waktu yang relatif singkat. Kita tidak menyangka bisa begini kemasan yang baik untuk perayaan hari ini. Kita bersukacita di Bait Allah, kita yang berkumpul di sini, juga seluruh jemaat yang bersukacita juga dalam perayaan ini, dalam ibadah syukur ini di rumah masing-masing. Ada juga yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Tapi jelasnya sukacita di dalam Tuhan tidak dapat dihadang oleh apapun. Kita bisa bersukacita. Dan terima kasih kepada semua Parhalado yang telah memotivasi jemaat kita dengan berbagai cara yang kreatif sehingga kita juga bisa mempersembahkan bagi Tuhan silua dari jemaat kita. Dalam situasi jemaat sedang menghadapi keprihatinan ini karena dampak virus corona ini, sangat-sangat tidak kita duga bahwa jemaat kita bisa menghantarkan silua yang diupayakan oleh semua Parhalado dari week 1 hingga week 11. Jumlah yang sangat membahagiakan kita. Itu jumlah yang besar untuk silua. Tentu itu juga menyukakan hati Tuhan. Ya, jadi karena dalam situasi keprihatinan begini, tetapi kita bersama dengan jemaat mengenal berkat Tuhan yang diberikan Tuhan. Dan itu juga pengharapan kita ke depan. Bahwa Tuhan adalah sumber dari segala berkat. Dia memberi berkat kepada kita tidak terhalang oleh apapun peristiwa yang terjadi sebagai pergumulan hidup kita. Berkatnya itu harus sampai kepada jemaatnya. Diberkatilah kita oleh Tuhan. Dan berkat silua yang kita hantar hari ini adalah untuk pelayanan-pelayanan gereja kita. Terima kasih untuk tim musik, terima kasih untuk semua multimedia, tim multimedia, semua kita yang ambil bagian kerjasama. Jadi yang kita lihat hari ini adalah kerjasama yang baik sehingga semua acara bisa terlaksana. Kita hari ini telah melaksanakan acara ini dengan begitu baik untuk ucapan syukur kepada Tuhan. Tentu kita belajar banyak hal dari perayaan dari syukuran hari ini. Bahwa dalam waktu dekat kita akan melaksanakan ibadah perayaan Natal
kita belajar dari keadaan sekarang, kita pasti bisa membuat dengan kreasi-kreasi yang baru untuk melaksanakan ibadah Natal itu. Jadi meskipun keadaan yang masih pergumulan kita hadapi, tetapi sukacita kita akan terus terbangun untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Doa kita tentulah tidak terhenti untuk memohon supaya Tuhan menolong jemaatnya, menolong seluruh warga negara kita untuk menghadapi pandemi virus corona ini agar segera berakhir, supaya kita lebih leluasa dalam aktivitas hidup kita dan juga dalam kegiatan kerohanian atau gereja kita. Jadi terpujilah Tuhan, marilah kita senantiasa membangun kebersamaan kita. Sebab dalam sehati sepikir, dalam satu jiwa, dalam kerjasama di dalam kasih Kristus, maka menjalani hal-hal yang sulit, kita bisa tetap mengembangkan pelayanan kita. Semua perhalado, semua ruas tetap sehati sepikir dan kerjasama. Terpujilah Tuhan atas segala sukacita yang dilimpahkannya kepada kita. Tuhan memberkati kita sekalian yang beribadah di gereja, terlebih yang beribadah di rumah. Salam sehat bagi kita, dimuliakan nama Tuhan. Terima kasih kepada panitia. Terima kasih kepada Amang Pendeta Nababan atas kata sambutannya. Kita akan langsung ke acara selanjutnya, Amang, untuk pembacaan silua yang sudah dikumpulkan oleh setiap week. Anon dung hijau ijau kami mah Batara Guru Junior boy mai bain angon-angon di sona do kubuah nama ya. Kita mulailah, Ci. Kita mulai dari week 1. Week 1 Kernolong Nahumaliangna Kuitang Sawah Besar satu kota berjumlah 10 juta 10.250.000 rupiah. Week 2 untuk week 2 sebesar 6.250.000 rupiah. Luar biasa. Week 2 mau lihat emak Kenari Tambak Berlan Nahumaliangna. Week Sentika Sentiong Kawi-kawi. Week Tulu berjumlah berapa nih, Monik? Sejumlah 4.850.000 rupiah. 4.850.000 rupiah. Week 4 Kayu Manis Dohot Nahumaliangna. Berapa, Mon? Sebesar 3.700.000 rupiah. 3.700.000 rupiah. Week 5 Cempaka Putih Dohot Nahumaliangna. Cempaka Putih Dohot Nahumaliangna Dohot Jawuni Amang Kituai. Berapa, Mon? Sebesar 10.800.000 rupiah. 10.800.000 rupiah. Namangihut week 6 sebesar 3.950.000 rupiah. Iya, 3.950.000 rupiah. Week pitu molodang salawon week pituon sian sinen dutahe tangsi penggorengan dohok mau terminal sinen song mon. Berapa on Ci Mon? Sebesar 7.500.000 rupiah. 7.500.000 rupiah. Namangihut week 8 anggoon daerah ni Johar Baru doke. Johar Baru sekitarnya. Berapa, Mon? Week 8 6.750.000 rupiah. Namangihut week 9. Oh, di dir taheon. Week 9 6.150.000 rupiah. Oh, 6.150.000 rupiah.
Nama ngihut week 10 odep kesotaheon week 10 3.850.000 rupiah. Oma week Naparpudi Sian Huta Parserahan. Week yang terakhir week 11 5.250.000 rupiah. Dan keseluruhan totalnya Mang menjadi Mang Uduti Mamuse. Oh masih ada. Sude Aka Ina Pangalopa siar seksi perempuan Sadion Ci dari seksi perempuan sebesar 2.500.000 2.500.000 unang tinggal honau. dan jumlah keseluruhannya Mang sudah terkumpul menjadi 66.501.823 rupiah. Iya. Alai dihamu amanami do inanami na dong di Kernolong, dot amanami na dong di Jabu, manang na di Bagas dia pe. Gudang do penos tersurat. Ate biha lupa mangalean, ate biha lupa pamasukot tu amplot, ate biha lupa mamecet rekeningi Kernolongi. Radedo pe parhalado, radio panitia lauma jakon diaka sumbangan untuk pesta huriata di tahun 1100 sada di tahun 2020 tikion deh. Siap kan? Siap. Jadi saya dinaikkan belum sapa tadi teman-teman kami yang ada di gereja-gereja lain, HKBP yang lain juga, dan di seluruh Nusantara, mungkin di Bonapasogit. Selamat ulang tahun Kernolong yang ke-101. Amin. Nama ngihut? Dan yang belum terakhir, maaf. Ke acara selanjutnya sebelum tiup lilin tadi kita sempat batal yang virtual choir NHKBP Amang. Berarti sekarang akan mendengarkan sambil disiapkan rotinya kita dengarkan NHKBP Kernolong.
untuk HKBP Kernolong. Untuk panitia kuenya dipersiapkan, kita juga akan memanggilkan nama-nama Amang Inang yang akan kami panggilkan. Boleh langsung maju ke depan. Yang pertama ada Amang Sintua Pesi Tompung mewakili panitia, dan Amang Sintua Nenggolan juga maju ke depan mewakili panitia. Tujuh Amang, langsung madu Pangula Nagok. Amang Pangula Nagok dan Inang Pangula Nagok. Amang Pendeta Silitonga, Amang Nababan, Inang Bibel, tujuh Amang lemah. Pendeta Nababan dan Inang Bibel Fro, serta mewakili jemaat. Mewakili jemaat. Kami panggilkan Amang Dokter Ganda Tampu Bolon untuk maju ke depan sebagai perwakilan jemaat. Amang Dokter Ganda sebagai perwakilan jemaat. Sambil menunggu Amang dan Inang ke depan, kita sapa dulu teman-teman yang ada di rumah, teman petugas medis. Selamat bertugas Amang Inang yang di rumah sakit dan di puskesmas, dan teman-teman petugas dinas perhubungan yang mungkin macet di jalan tol. Selamat bertugas Amang, dan juga yang ada di pasar, teman-teman kami pelayanan market. Selamat Amang, tetap sukacita ya di tahun 101 dan tetap sehat ya, HKBP Amang, Kernolong. yang Tetap pastinya. sehat, jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, ya ambil piring makan bersama, kan gitu kira-kira ya. Jaga jarak. Mana Naposo kuenya? Iya, durasi jalan soalnya. Ini kan live. Nanti kita boleh menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun bersama-sama ya Mang Inang. Asara jong meta saluna. Hamu amanami dan nami nadong di gereja. Ya Duma. Iya, Naposo, korek api, nyalain lilinnya. Tobing, korek. Lagi lanjut. Panjang. Ayo. Diatur jarak. Foto. Tiup dulu. Ditiup dulu. Baru foto. Ya. Potong kuenya. Bagi kuenya. Perwakilan saja ya. Perwakilan untuk jemaat. Boleh tetap stay di tempat Amang Inang. Untuk ya sebagai saja kita akan doa bersama sebagai doa pengucapan syukur ulang tahun HKBP Kernolong. Kami minta kesediaannya. Amang Silitonga. Ya. Oh mau foto dulu, bentar, mau foto dulu. Foto dulu ya. Ayo. Sebelum doa bersama. Udah Mang, difotoin.
Ya, 1, 2. Amang Inang perwakilan UIK mohon ke depan untuk langsung di belakang kami. Perwakilan UIK 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nama bos Siluanakin, ayo nang ayo. Langsung di belakang kami. Asa teruneh kita. Ya, perwakilan UIK. Perwakilan UIK langsung dampala doh deboiru sudah amang tobing, amang stungkir, amang penjutak. Boleh ke belakang sini, Bang. Amang juntak, amang casi tobing, amang ambarita, siapa lagi? Amang nahulai. Langsung lamang. Isi dope ya, kadongan perhalado. Amang casi tobing, sehali, 2 hali, 3 hali. Amang nahulai. Isi dope ya, nadi bagasan. Sehali 2 hali. Ngabe, teriak kamu, unang asal potoi kamu. Sambil melakukan protokol kesehatan juga ya, Amang. Iya, tetap pakai masker, unang majonok-jonokku. Berek kamu, bagi kamu apa-abai. Asa bagak dipoto. Sudah? Kalian ambillah babanya. Gaya bebas. 1, 2, gaya bebas. 2, tetap gaya semangat. Gaya sehat. Oke. Mulai dari mana nami anggo kue ulang tahun non rapak nama ngalang maitan non songoni dot kamu ama nami dot nami napo sebulung nadong dibagas narap makalah soto hita di kue ulang tahun ni uriata 100 tahun tumpian non dikirim kami melalui grab do ojek tujabu las marohamuna tumpi kami mangalang di gerejaun tong ma las marohamuna. Sebagai ucapan doa bersama karena kita sudah 100 tahun, ucapan doa syukuran kami serahkan kepada Amang Pendeta Resort. Kami persilakan, Amang. Tes 1, 2. Marilah kita bersatu dalam doa. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu, umat-Mu, khususnya warga gereja HKBP Jemaat Kernolong Resort Jakarta Distrik 8 DKI. Kami menaikkan doa pujian syukur kami, mensyukuri kasih Tuhan yang telah memperkenankan gereja-Mu berdiri di wilayah ibu kota negara Kesatuan Republik Indonesia, memasuki usia abad yang kedua. Pada hari ini kami merayakan dan mengingat usianya yang ke-101 tahun. Biarlah momentum ulang tahun yang ke-101 ini menambahkan kekuatan yang baru bagi kami dan juga hikmat yang baru bagi segenap umat-Mu, mulai dari para pelayan tahbisan sampai kepada para pelayan non tahbisan,
bahkan segenap warga jemaat dari kategorial anak sekolah minggu sampai lanjut usia. Kami bersatu hati untuk melanjutkan pelayanan ke depan, menatap kehidupan hari esok. Kami tetap berorientasi kepada masa depan yang telah Tuhan sediakan, masa depan kekal bagi orang-orang percaya. Namun di masa kini Tuhan juga memberikan kepada kami masa depan juga, mempersiapkan anak-anak kami generasi muda untuk melanjutkan pelayanan, melayani gerejamu, juga melayani masyarakat bangsa kami, bahkan seluruh dunia. Terima kasih Tuhan, setelah ibadah syukur 101 tahun, pada saat ini kami melanjutkan dengan acara peringatan. Biarlah persekutuan kami ini juga Tuhan berkati, sehingga kami sungguh-sungguh memetik hikmahnya, dan kami tetap mengingat kasih Tuhan yang senantiasa tidak pernah meninggalkan kami di saat suka maupun duka, di saat kami menerima banyak berkat kegembiraan, tapi juga pada saat kami mengalami pergumulan yang hebat. Tuhan juga tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang tetap menjadi Bapa, Gembala yang agung bagi kami semua, di mana Tuhan memperkenankan segenap pelayan-Mu sebagai alat-Mu untuk menampakkan kasih pelayanan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami serahkan persekutuan perayaan kami di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Amang untuk doanya. Kita udah masuk ke acara hiburan. Yang di rumah juga boleh sambil makan siang, boleh sambil ngapain. Untuk acara hiburan yang pertama kita panggilkan talent kita, Amang Wesley Hutapea. Amang Wesley Hutapea. Silakan Amang, maju ke depan. Silakan Amang. Kamu amanami do tidak nami nadong di huriaon. Boydo di tiok handphone nai. Ala nadong do siap ke aplikasi transfer. So di dong amanami do tidak nami napa sobulung na adong di bagas. Boydo tiok handphone nai. Zaman mga canggih be, atik bihan makirim untuk menambah pesta huriata, panitia selalu bersedia. Amang Hutapea, main amang maning kanak asa tergugah sudah na virtual dohot na di Kernolong. Ya, Amang Hutapea. Jadi Amang Inang, kita bersyukur pada hari ini di ulang tahun gereja kita HKBP Kernolong 101 tahun. Kita mari bersukacita walaupun kita dalam keadaan banyak cobaan terhadap virus corona ini, kita diberikan Tuhan sukacita. Jadi memang hidup kita diparmahan sama Tuhan, dan semua kita jemaatnya mudah-mudahan diberikan kesehatan yang berada di sini, di rumah maupun dimanapun berada. Jadi saya mau menyanyikan lagu Di Parmahan Tuhani.
ngolia tema Tuhan mua di parmako ngulu-ngulu nami dot pakodion nami boy hujalo habi hai pason sahat sadarion oma pasat tapi sudah akar ngulu nami ujudi nali luar tangis doton diki ujudi nali luar dau sian ho Tuhan macai basa Tuhan dingoluki itu doa siana golapi bodoh raja Baho Tuhan Odo Rajaku Odo Rajaku Isesa Odo Nasado Luar biasa. Iya. Mantap Amang. Tetap sehat Amang ya. Kodo Rajaku, Kristus adalah Raja Gereja. Tetap sehat Amang, tetap ya. Andong Amang, mari dulu Amang dah. So tunggu lah jo Amang. Habisi asa mengalang roti kita. Acara namang ihuti sama musai. Masih ada hiburan selanjutnya. Kita akan mendengarkan pujian yang akan dibawakan oleh Amang Sintua J. Huta Galung. Kami persilakan Amang untuk maju ke depan. Iya, tangan Amang Sintua J. Huta Galung. Hamu amana milik nana cetung lupa. Tetap suka cita walaupun di rumah, walaupun dimanapun pada saat ini, mungkin sudah di perjalanan atau di tempatnya tulang, opung, unang lupa maniok handphone nai. Boydo transpersian handphone waingon. Asatung las rohani huriata 101 tahun di tahun 2020. Amang Sintua J. Huta Galung. Terima kasih Amang Siombing. Jemaat yang dikasih Tuhan, dalam kondisi pandemi saat ini, beginilah adanya kita. Kita boleh berada di tempat ini, boleh merayakan apa yang ada saat ini, karena tentu pertolongan dan perlindungan Tuhan. Inilah doa kita. Dang alani haguguun. Tanpa Tuhan kau di sampingku, ku tak dapat sendiri. Engkaulah kuatku yang menolong
berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandemi boleh berjalan, tapi Tuhan adalah penolong kita. Boleh adek. Terima kasih. Silakan Abang Siombing. Anu petong lagu rohana. Setiap tanganku, biar Tuhan yang memegang tangan kita walaupun kita di mana berada. Amin. Karena Tuhan tangannya sangat panjang untuk makaul kita. Amin. Selanjutnya, Ci. Selanjutnya persembahan pujian yang akan dibawakan oleh Amang Sintuahan Ninggolan. Kami persilakan Amang. Ya, Hanenggolan. Tepuk tangan untuk Amang Sintuahan Ninggolan. Sudah mahamu amanami dohot inanami nadong bagas. Sudah peparni Raja Nenggolan. Yes. Salam amanginang, salam dihita saluna horas. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun untuk gereja kita yang ke-101 Dirgahayu HKBP Kernolong. Sebuah lagu untuk kita semua. Meskipun di dalam lembah ketat pengasihanku, umurku makin bertambah, singkatlah jalanku. Kamu
Tuhan jua, sobat dari Galilea, sobat dari Galilea. Sengsara umurku bertambah terus, sobatku dan saudaraku telah jauh tercerai. Terdengar kepadaku suara yang manis merdu, itu suara Tuhan jua, sobat dari Galilea. Itu suara Tuhan jua, sobat dari Terima kasih Horas untuk kita semua. Luar biasa bah. Alai nama dia rekening ni gereja yang guna masuk amang. Adong inna. Adong do masuk adong. Mau lihat tema di hamu amanami nanami. Naung maklik sejabu marhite akka teknologi na langsung nuaing. Boydo itabay akka sebelas roh di huriata sejabu tu rekening huria HKBP Karnolo. Amanami di nanami unang mulak kamu adong do roti nga dibagi-bagi perhalado tu ngotik BP gudang mapina sunah tu amanami nanami na sebelum tak ada sekolah minggu na dijabu tung sodapotan ku ulang tahu pe na labungi jauh taima tatuhor asal aswata saluhuna. Selanjutnya siapa Ci? Pangula Nago. Pangula Nago anggota tung luar biasa don membawakan pujian marede ma amang tasitonga amang nababan do inang bilpo luar biasa don madongain na sirisa pudira, daw. Oh, berarti yang kalau ada Amang Inang yang mau nyanyi di sini aja kali ya, Amang? Oh. Amang Inang yang ada di sini sambil menunggu Inang ada yang membawakan kesaksian pujian atau dari teman-teman Aposo juga bisa. Oke, kita saksikan Amang Pendeta SP Nababan. Oh, silakan Amang. Paruma, kodang naik. Kau rangkai air mataku jadi permata, kau ubah kabut hitamku menjadi sutra, kepahitan kesukaran kau kita tepuk tangan untuk Inang Bornenggolan. Bintang-bintang kau rangkai air mata jadi permata. Beda jalanmu dari jalanku, seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air
betapa beda jalanmu dari jalanku. Seperti langit dan bumi jaraknya, tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Kau rangkai air mata jadi permata. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang sungguh baik. Kita ada sekarang adalah karena kasih-Nya. Terpujilah namanya. Amin. Amin. Pujian yang luar biasa dari Amang Pendeta Nababan dan Ninang. Sehat-sehat untuk Amang Pendeta dan Ninang. Anggo mangat tokin nai penang dah. Mau lihat tema di hamu amanami duit nanami. Beberapa teman dari rumah sudah tadi ada transfer untuk pesta huria kita, ucapan syukur 100 tahun. Mau lihat untuk Amang Turnip di Tanah Tinggi, tetap sehat Amang. Dan mungkin ada beberapa teman kami di week 1 sampai dengan week 11 yang sudah mengirimkan ke rekening gereja. Kami belum bisa bacakan dan sebutkan satu persatu. Naung sahak mai mau lihat tema di hamu amanami do tinanami. Tungna di bagas gereja pe boino mana bayi sadia pe asalas rohani uriata di 101 tahun ini. Apalagi Ci? Masih tetap acara hiburan. Kita panggilkan kembali Amang Wesley Hutapea untuk membawakan sebuah lagu untuk acara hiburan kita pada siang hari ini. Iya, tepuk tangan untuk Amang Hutapea. Anggon lagu na tabu-tabu inamon. Ikut marjoke doa mu Amang do tamu inang dijago ke. Anggot tung luar biasa don. Nang na di gereja pe tetap do boy mengikuti lagu ni Amangon dohot senyum luar biasa. Lanjut Amang. Ya, tadi kita sudah menyanyikan lagu rohani, sekarang adiknya lagu rohana. Ya, kita kembali ke zaman dulu, mengingat zaman dulu kalau masak pakai soban ya. Jadi baik kamu aja par musik nami nadi par sobana nih. Boy ini dong ane Amang Huta Galung, isi mana tabu suara nate. Ini lagi mencari kayu bakar nih. Nah, kalau sekarang kan mencari gas. Ai di ngoto do dina jolo rabdak dan aku jui. Masih ingat kan? Raman meam di auma manang di baliani. Oh marlojong-lojong dibatangi lah suadu sian laus tinggang doho ditiki sabkan bobo hibi
peito na di par sobanani. I mana sotar lupa honau tikiro maripusi. Lau subuh kamada baju kiasa dong saong bu tung macai gobos doang asa tulas madaging bi ape dung saunari nungaleleng dang pajupang doto Asia nungadong 10 tahun hatina muli doh molotung namuli petaho dada pola salai hasian asal maui da bohimi lungatung sonang rohaki. Ya, lagu ini mengingatkan kita waktu naposo bulung di Kernolong ini tahun 85. Beginilah kisah-kisah kehidupan Naposo Bulung zaman dulu, Amang. 85. Si Monik udah lahir belum? Belum lahir ya. Ini lagunya Amang ini dulu di Marsobanan, di lagu Boti. Sama ya. Amang Situa Cimer Tagalung. Dengan Marsobanja, Amanami dot Inanami, Nahya Marsoban di Tarutung, Sidikalang, di Samosir. Inilah lagu kenangan untuk kita. Aini ngotodope nadi para sobanani. Aini ngotodope itu nadi para sobanani. Mana sotar lupa ona tikiro marimbusi lau subuh kamada baju kiasa dong saong tung macai gomos doang asa tunglas madaging bi ape dung sonari nungaleleng dang pajupang doto Asia nungadong 10 tahun atina muli doh molotung namuli petaho dada pola salai hasian asal mahui dabo ini nungatun sonan rohaki anggo ala rokap doito Tuhata do botoi. Iya luar biasa. Anggo ala rokap do Tuhado botoi. Thank you Mang Utape ya. Anggo rokapi Tuhado botoi kepada Naposo Bulung yang memarokap November
Desember, Januari 2021-22 tetap yakin Tuhan do naubotoi. Pandemi akan selesai asal berdoa. Selamat berpesta. Si Poltak, si Evan, si Ika, si David, selamat datang di Pulau Jahe, mana Buru Manalu. Tetap sukses pernikahan baru. Tuhan do ubotoi. Amin. Dangi lanjut bahwa diga komon. Adiga komunikah. Doain aja Om. Bah, una pagajakku. Selanjutnya on hamon, cemaret deh. Selanjutnya kembali lagi ke Amang Sintua Nenggolan. Amang Nenggolan lagu ahon amang. Tuba sini kalang do mang nabuhado mang. Siap-siap baju hijau bertiga trio dengan Parhalado Inang Bibel. Siap peminang. Sebelum Inang Bibel Perau dengan baju hijau, kita dengarkan Amang Sintua Nenggolan. Tes 1 2. Mohon izin Amang Inang nang pilih kita di gereja. Izin majo nang dipersiapkan kami lagu rohana do, dengan dope lagu rohani. Amang padita menon mana baik menutup dohot lagu rohani. Buasa Ikon Pajupang, album dari berengin so ada dongaki untuk sasada audisi di lagi podo mani berengau itu dahasia. Rusuh karsongan bulu dulu tua tutoru songoni manang rohaku dunggau gau hosiana. Boasa ikon pajupang HP ikon marsira. Boasa mahu hutanda dangkar dohau sudena hasia. Boasa Iko Pajupang. Kenapa harus berketemu? Ya ketemu aja. Dan yang banget deh. Ya untuk keluarga Nyonya Sitorus Boru Dolok Saribu yang masih nonton di Kuitang dari week 1. Selamat Inang, selamat hari Minggu, selamat berjubileum 101 tahun HKBP Kernolong. Saya sudah Poparan, Amang Simbolo di Cempaka Putih. Dohotaka Amang Nasing, Amang Turnip, Kak Intan di Tanah Tinggi. Dohot sudah akan Nasing dope. Nasoboi Gugorau kami Ganu Marsada-sada. Lucu karsongan bulu gulang tutoru songoni manang rohaku dau hosiana. Boasa
Datar Tuhan sungguh rahasia, datar Tuhan sungguh rahasia. Ya, tepuk tangan Saluna untuk Amang Situa Hanenggolan. Tepuk tangan juga untuk Batara Guru Junior. Selamat bertugas kembali. Tapi jangan pulang malam-malam kalian. Jangan repot aku malam-malam diteleponin ya. Batas waktu tanggal jam 00. Itu tanggalnya berubah, oke? Batara Guru Junior tetap selalu anon unak kolak kami nama tua marede. Masa lalu di Parsobanan di Ngotodope Naposo Bulung bisa nyanyi juga ya. Yang lagu-lagu masa kini. Atong, Ci, Amang Hutagalung lagi? Iya, selanjutnya Amang Hutagalung lagi kita panggilkan. Silakan Amang. Iya, situ aja Hutagalung. Boleh tepuk tangannya yang meriah untuk Amang Sintua Hutagalung. Oke, terima kasih. Ini gimana nih lagu ini? Ini lagu buat jemaat yang ada di rumah atau di rumah sakit atau dimanapun yang lagi live streaming. Ada permintaan lagu Todi Todiku. Ini agak sulit saya nyanyikan sebenarnya karena kena banget ke saya gitu. Tapi baiklah, kita cobalah apa yang bisa. Kalau nanti berhenti di tengah jalan, ya mohon maaf. Susah. Kau bawana perjuang dia holong iho. Kau dua nama gua siako molo marhan sodaku. Aduh, putus musik.
Terima kasih. Ya, silakan MC kita. Terima kasih Abang Tagalung untuk pujiannya. Untuk mengingatkan kembali bagi seluruh jemaat HKBP Kernolong yang ingin mentransfer siluannya, yang nyusul boleh langsung transfer ke rekening gereja yang sudah tertera di dimanapun. Dan untuk pujian yang selanjutnya kami panggilkan Amang Pendeta Nababan beserta Inang. Oh, Inang Beef dulu ya? Oh, yang puncaknya terakhir ya? Anggona happy trio ijo-ijo terakhir main. Oh, trio ijo terakhir ya? Ya udah. Amang Nababan Madot Inang Boru Nenggolan. Beserta Inang, kami persilakan. Terima kasih teman-teman saudara-saudara yang sudah mengaplikasi sumbangan rekening kepada Amang Casi Marpaung. Itoru di mana nakin? Ngau dok be klik ngai kilik be. Mulai tema dia mangi. Dok diamu Amang dok inanami. Nama nabai si palas rohani huriata di 100 tahun. Tokinai nama hitamangan. Nama artista. Sada artis Amang Nababan dok inang. Habisi artis sah garinda turun naik. Artis dadakan mau. Nggak memang. Lagu tak. Kasih setiamu. Puji dan sembahkan
berkat-Mu yang telah ku terima, selalu membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Terima kasih untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Selain dan sembah Kau. Terima kasih untuk NHKB Karnolong yang sudah menyetorkan Silua NHKBP berapa puluh juta tadi? Silua NHKBP sebesar Rp1.700.000. Iya, Silua NHKBP Rp1.700.000. Hamu amanami do inanami nadong di gerejon Sabarma. Dohot Bapak dan Ibu Saudara yang kekasih yang masih ada di rumah, jangan matikan laptopnya, jangan matikan handphonenya, karena kita masih berlanjut acara dengan trio yang sudah tidak asing lagi untuk Anda. Inilah dia trio baju hijau, trio hijau-hijau. Boleh 4 hijau-hijau dari HKBP Karnolong. Pak Topamu, lagunya ya terserah mereka aja lah, nggak tahu kita lagunya apa ini. Ya lagunya aku boto, cari damai. Dia matiran nih. Cari damai hanya dapat
Lagu napa duahon. Ini amatiran, tapi jangan salah. Ini hanyalah hiburan. Belum pernah masuk ke rekaman, tapi ke dapur sudah pernah. Apa judulnya? Oh iya, oke. Silakan. Nangek bek kamu, unang adung na lebak, adung na bubuk. Aduh lagunya. Amang Raja Guguk, ini Inang lagi nyanyi. Tolong ya, Ma. Diklik. Disawer. Oh, disawer. Kata scrap ya, kayak Sartika. Aduh lagunya. Sartika Sinaga, scrap ya. Hai guys. Baik. Oke, silakan. Moloku
na terpatu pahami. Abot talakon Segodang to, ma 3 juta pinasuna. nak. Matuto. Sama kita Monik. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan dan Selamat kita, mau lihat mahu pasata migudang terlebih tu amanami na baru maklik handphone na amang Martin Gultom dari UIK Tanah Tinggi. Mau lihat ya mang, dohot beberapa teman saudara kami yang sudah mengklik penambahan ucapan syukur huria kita 100 tahun Sedarion yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu karena kami tidak memegang handphone, mungkin sudah masuk di huria. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih. Sai tuhatama manabaya kapasupasuna molutung otikpe nata pasahati tongdo godang pasupasuna molutung godang pe nata pasahati tongdo godang pasupasuna. Artinya Tuhan akan menambahkan segala sukacita dan berkat kepada kita saluhuna. Amin. Tuhamu amanami do nami na dong di gereja Karnolong dong sipul ulauta di Tikyon na parjolo tetap mata jaga kebersihan di gereja unang tinggal bekas ni kue tarti kue nai habis laka nai tinggal songoni manang amanami do nami na dong dibagas taganuk masing-masing. Selamat makan siang ma horas mahamun marari minggu dot akapopara do keluarga tung tu dia pe hamu mardalani di bagasan Sadarion Rodi Manogotna. Atong sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia, kepada Amang Hutapea, horas Amang Anno Mangadope Tamangda, Amang Hutapea dan seluruh artis-artis HKBP Karnolong, Amang Hutagalung, Amang Nenggolan, Amang Pendita Nababa do Inang, anggodak palagorao non naupaton. Inang naopat luar biasa, 2 lagu muse, Amang Pendita Resort. Batara Guru Junior tetap oke, tahun depan kita akan meriah di pesta di bawah angkot dan boy nak kimanubang alanda kondisi dan arong saweran untuk song leader kami Duma selamat uga berita nam Joshua kapan jere Sarah Marta tahun depan sudah nyonya nahulai luar biasa ya mana si David tadi udah pulang si David udah pulang ya. Amang dokter, mangadope tamangda, sotung lupa amang tetap jaga kesehatan. Ya orang lain diobati, kita juga perlu mengobati diri sendiri dengan 3M. Isidope, tim dekorasi diamu amanami do inanami ngaloja nasi dan dari sampai jam borngin. Mulai jam 2 sampai sotong mulak kamu adong do sop pisang, adong do tong, aduh guardian, timun, adong do nasi. Ini tidak mungkin dibawa pulang. Kita makan bersama ya mang ya, karena inilah ucapan syukur kita 101 tahun HKBP Karnolong. Alana mau lepas sobu sampai hari mingguan, oldang pisang be, gabe pisang nama lamun nama. Ya Batara Guru, seksi Naposo, luar biasa ya. Terima kasih untuk acara-acaranya virtualnya. Do takkan asing untuk Naposo, cidope. Unang lubeh taman dokon. Tuh jemaat yang masih di sini, bagian kebersihan, bagian keamanan, panitia, Marvin, ya Pung, siapa Pung? Jangan lama-lama kau menikah ya, jangan lewat 2021, ya. Unang Mekel Hoedu, mana si Edu? Mana? Nggak ada si Edu ya? Itu, ya, tetap ingat, jangan jauh-jauh kau ke Surabaya nanti. Atong, nggak biar mangake, tahiri mah, nggak biar mang. Nggak benang, nanti kita makan bersama di bawah alana gereja. Sekali lagi gereja kita tinggalkan dalam kondisi bersih. Sotung adong laka nih kacang tai tinggal di gereja. Unang tadokok kita beriman HP gereja tak kotor. Atau ngamang selnai mau lihat emak kita berdoa mang ya. Langsung aja kita berdoa sekaligus doa makan teh. Nah jadi songoni mas titik masih gopa golang-golang pengarau nah. Tung songoni penaboi pinatupani panitia besar pesta huria. Ucapan syukur HKBP Karnolong ke 101 tahun. Kami mengucapkan Sai Godang Ma Bina Suna Atong Marta Ngiang Mahita. Segala puji syukur untuk Bapa di surga dalam Kristus Tuhan dan Selamat kami. Terima kasih Bapak, kami sudah merayakan ucapan syukur kami 101 tahun gerejamu HKBP Karnolong.
Apapun yang kami lakukan hanya untuk memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Biarlah apa yang kami laksanakan untuk ucapan syukur ini tetap untuk sukacita bagi jemaat Tuhan, khususnya di HKBP Kernolong pada saat ini. Nunga gajang umur ni huriaon atau kalituan gajang mabaento akka persauran do dami di tonga-tonga nami di tonga-tonga ni saluhut huria HKBP Kernolong nang huria pagaran nang huria nadong di sadok portibion nunga uneulo nami atau kalituan naing mulak mami tu ganup inganan nami naing marlas di roha manang dongan nami na di bagasan gadup inganan nasida nang di rumah sakit nang dengan nasing totong maho nama jong-jongi nasida songolas nyoronai Tuhan radedo si pangano sinu pinatu panipatia lau panganan nami pasu-pasu mai asa gugone baru ganup tu pamatang nami marhite Kristus Yesus martangyak kami tuho amin. Amin. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa 102 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Panitia